Permisi Ibu, selamat pagi. Pagi, Sus. Ibu masih ingat dengan saya? Iya, Suster Laila. Iya, benar sekali ya Ibu Najwa. Ibu Najwa, bagaimana kabarnya hari ini? Saya sudah agak lebih senang dan nyaman, Sus. Alhamdulillah ya Ibu. Dan Ibu, di pertemuan kali ini, sebelum kita masuk ke topiknya, saya mau izin bertanya 10 hal terlebih dahulu. Apakah Ibu mengizinkan? Baik, saya mulai ya Ibu. Yang pertama, seberapa sering Ibu mendengar suara-suara yang tidak diinginkan? Sudah tidak sering, Sus. Oke. Sedikit saja. Kemudian, berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? Hanya berapa detik doang, Sus. Oke. Kemudian, dari mana Ibu merasa suara itu berlangsung? Dari dinding-dinding kamar saya. Oke. Seberapa keras Ibu suaranya? Sudah mengecil. Kemudian, apakah Ibu yakin suara tersebut berasal dari diri Ibu sendiri atau dari luar? Dari luar. Seberapa sering Ibu isi suara tersebut bersifat negatif? Masih sering sih, Sus, tapi udah dikit doang. Contoh kalimatnya seperti apa Bu? Kalau kalimatnya itu, kamu jelek, kamu tidak berguna, gitu, Sus. Itu ya. Seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman dengan suara tersebut? Ya, udah dikit banget, Sus. Kemudian seberapa besar Ibu ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Ketidaknyamanannya sih udah berkurang, Yesus, sudah tidak sebesar dulu lagi. Baik. Kemudian seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul tersebut? Sudah sangat baik menurut saya. Baik. Kemudian apakah Ibu masih ingat ada beberapa cara yang sudah diajarkan? Dari suster sudah mengajarkan 3 cara. Yang pertama dengan teknik mengerti, Ya. memarahi suara tersebut dengan kalimat yang tegas. Lalu yang kedua dengan berbincang-bincang dengan orang lain, seperti tolong berbicara kepada saya butuh berbicara kepada kamu. Terus yang ketiga dengan melakukan kegiatan aktivitas gitu. Iya, benar sekali ya Ibu. Ibu ternyata masih mengingat dan bisa melakukan caranya. Kemudian Ibu berarti Ibu sudah melakukan teknik-teknik tersebut ya Ibu ketika suara yang muncul. Baik. Selain dari yang Ibu sebutkan tadi, apakah Ibu tahu cara lain untuk mengatasi halusinasi ini? Sudah tahu, Apa Ibu? yaitu dengan meminum obat. Iya, benar sekali ya Ibu. Seperti janji kita kemarin, hari ini kita akan belajar cara minum obat. Tujuannya untuk mengontrol halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke Ibu, waktunya mau berapa lama kita berbincang? 15 menit? Iya. Baik, tempatnya di sini saja ya Ibu. Iya. Baik Ibu, jadi sebelumnya saya beri penjelasan dulu. Minum obat itu merupakan salah satu strategi yang umum dilakukan dalam masalah seperti Ibu ini. Obat-obatan itu bekerja dengan cara mempengaruhi zat kimia yang ada di otak yang terkait dengan suasana hati dan perilaku. Tujuannya sendiri dengan minum obat secara teratur, terutama obat yang diresepkan oleh dokter, Ibu dapat membantu menstabilkan suasana hati, mengurangi impulsivitas, dan mengendalikan perilaku negatif. Kemudian yang harus dipersiapkan tentunya obat ya Ibu. Ini saya sudah membawa obatnya. Untuk caranya sebelum minum obat, Ibu harus tahu dulu apakah di label obatnya sudah benar ada nama Ibu dan identitas Ibu. Kemudian berapa dosis dan kapan saja waktu diminumnya. Kemudian Ibu harus baca juga nama obatnya. Di sini kalau minta obatnya sama perawat harus dicek lagi ya Ibu apakah sudah tertera nama Ibu. Kemudian Ibu juga harus pastikan apakah obat ini diminum sebelum atau sesudah makan.
Kemudian ibu juga jangan pernah menghentikan minum obat ini sebelum berkonsultasi dengan dokter ya ibu, karena bisa terjadi kekambuhan. Kemudian nanti setelah minum obat ini, jika ibu merasakan efek samping seperti mulut kering, ibu dapat mengatasinya dengan makan es batu. Kemudian jika ibu merasa berkunang-kunang gitu, ibu bisa langsung istirahat saja ibu. Nah, mungkin itu ibu yang bisa saya jelaskan dan saya ajarkan bagaimana cara minum obat. Sekarang mungkin bisa ibu ulangi bu, bagaimana caranya Cara minum obat. Iya. Pertama saya melihat label namanya sudah benar nama saya atau belum. Lalu juga saya juga harus memperhatikan dosis obatnya, kemudian kapan diminum obatnya, dan saya akan menanyakan kepada perawat kembali untuk mengecek apakah obat itu sudah sesuai dengan nama saya atau belum. Lalu sesuai dengan instruksi dokter, saya juga harus memperhatikan obatnya diminum sebelum atau setelah makan. Dan akibat jika saya tidak minum obat, maka akan terjadi kekambuhan atau kondisi kesehatan saya. Lalu juga ada efek samping jika obat tersebut saya makan, yaitu seperti jika mulut saya kering, maka saya bisa mengecap atau memakan es batu. Dan jika mata saya berkunang-kunang, maka saya bisa langsung beristirahat. Iya, benar sekali ya ibu. Ibu sudah sangat bagus sekali mengerti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Saat ibu minum obat ini, ibu harus lebih fokus demi kesembuhan dan pemulihan ibu ya. Kemudian ibu, dari yang saya lihat, ibu semakin bagus sekali dan sudah ada peningkatan dari hari ke hari. Dari pertama kali kita bertemu sampai sekarang ini, ibu sudah sangat banyak peningkatan. Ibu juga sudah bisa melakukan apa yang saya ajarkan dan ibu bisa melakukan secara mandiri. Untuk keseluruhan, saya nilai ibu sudah bisa menerapkan dan mampu mengontrol rasa marah dengan benar ya ibu. Ibu sangat hebat sekali. Nah ibu, setelah kita udah bincang-bincang, bagaimana perasaan ibu? Saya senang sekali saya jadi lebih paham atas arahan suster untuk meminum obat. Iya, coba bisa ibu sebutkan lagi mungkin pengertian dan tujuan minum obat itu apa sih ibu? Jadi pengertian minum obat adalah salah satu strategi yang saya gunakan untuk bisa mengontrol halusinasi. Nah, obat-obatan tersebut bekerja dengan mempengaruhi zat kimia yang ada di dalam otak saya yang terkait dengan suasana hati dan juga perilaku. Nah, tujuan dari minum obat itu sendiri yaitu mampu menstabilkan suasana hati saya, kemudian mengurangi impulsivitas dan juga mengendalikan perilaku yang agresif. Iya, benar sekali ya ibu. Kemudian yang harus kita persiapkan apa ibu? Yang harus kita persiapkan adalah saya akan memperhatikan label obat tersebut sudah benar dengan nama saya atau belum, kemudian dosisnya sudah tepat atau belum, dan kapan diminumnya. Lalu saya akan menanyakan kepada perawat kembali apakah obat tersebut sudah cocok dengan saya atau belum. Lalu juga saya harus memperhatikan obatnya diminum sebelum atau setelah makan sesuai dengan instruksi dokter. Dan jika saya tidak minum obat secara teratur atau rutin, maka akan terjadi kekambuhan. Dan juga ada efek samping dari obat tersebut, yaitu jika mulut saya kering, maka saya bisa mengecap es batu, dan jika mata saya mulai berkunang-kunang, saya bisa langsung beristirahat. Iya, sangat bagus sekali ya ibu. Ibu sudah mengerti apa yang saya ajarkan tadi. Nah, dari pertemuan kita pertama kali sampai dengan pertemuan keempat ini, coba bisa ibu sebutkan apa yang sudah saya ajarkan?
Jadi yang pertama suster mengajarkan dengan cara menghadik, yaitu dengan saya menutup kedua telinga saya, kemudian mengatakan pergi kamu jangan ganggu saya, kamu itu palsu, pergi. Terus yang kedua suster mengajarkan yaitu teknik untuk berbincang-bincang dengan orang lain. Terus yang ketiga suster mengajarkan teknik untuk berkegiatan atau beraktivitas dengan positif. Dan yang keempat atau hari ini suster mengajarkan bagaimana cara untuk meminum obat gitu. Ya, benar sekali ya Ibu. Jadi bisa dibilang selama ini Ibu mengalami halusinasi karena Ibu tidak rutin minum obat. Kita sudah pelatihan dan Ibu juga sudah mengetahui bagaimana cara minum obat dengan benar ya Bu. Jadi Ibu harus rajin minum obatnya supaya kondisi Ibu tetap terkontrol. Nah, gimana kalau kita masukkan kegiatan tersebut ke dalam jadwal kegiatan harian Ibu? Ya, Baik. Nah Ibu, karena ini merupakan pertemuan terakhir kita, terima kasih ya Ibu atas kontribusi Ibu. Ibu sudah banyak perkembangan, sudah sangat baik sekali dalam mengikuti apa yang sudah saya ajarkan. Untuk pertemuan selanjutnya, jika Ibu menginginkan, jika Ibu membutuhkan bantuan, Ibu bisa langsung datang ke sini saja ya Ibu. ya terus. Baik, kalau begitu ya cukupkan saja. Terima kasih Ibu untuk hari ini. Selamat beristirahat. Mari Ibu. Ya sus, terima kasih. Ya.